Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya tag. Yang nggak punya tag mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan tadi Bapak siapa namanya? Samsul. Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja saya dokter biar saya yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhanna su'alimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, sama tak cerita Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskin nujalisu miskin, ayo podo kerene jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemaslahat. Jadi misalnya UI punya penemuan apa yang keren, yang maslahat orang Islam, diumumkan bahwa ini penemuan UI. Tapi tujuan Anda supaya mengangkat harkat martabat UI. Bukan setelah itu terus kirim surat ke rektor, saya harus tambahan gaji karena saya penemunya. Wah itu sudah gak bisa jadi wali kalau gitu sudah. Tapi nanti rektornya yang ya gak tahu diri gitu. Masa penemu sama gak penemu disamakan ini. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in, dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke saya Pak. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya. Nanti ngomong ahli dok, ada ahlinya ya kacau. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu? Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya itu orangnya sudah Islam toh? Sudah, sudah apa masalah. Terus Anda ke Thailand itu gak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand. Hanya menyesal. Oh, hanya menyesal, bagus lah punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan tidak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Artinya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegur. Ini saya beri cerita sedikit.
Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang nggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini, ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha belum illallah, mati. Tidak bisa kamu pun. Ayo teruskan dulu. Baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya, terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngendikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Jika nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, "Pak, tabungannya di bank apa?" Ini bisa, berarti terakhir bilang apa? Bisa. Jadi itu ada aturannya. Jadi kalau nalkin orang sudah melafadzkan kalimat tauhid, jangan dicak ngomong. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat terakhirnya.